Shalom. Dalam rangka HUT kedua program 1 menit bersama Andreas Kristande, tepatnya pada tanggal 20 September 2022 dan sudah memasuki episode yang ke-728. Pertama-tama, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara berupa doa, ide, saran, atau komen. Juga ada yang memberi persembahan untuk Yayasan Kristopirus. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa menolong dengan like, subscribe, dan share kepada orang-orang atau grup-grup WA dan Facebook yang lain. Doakanlah kelangsungan program harian ini, walau hanya 1 menit, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, seperti kata mereka, SPBU, singkat, padat, berbobot, ada urapan. Terima kasih. Kami mau menolong Bapak, Ibu, dan Saudara yang berminat untuk mengoleksi segenap episode dan yang mau mencari topik-topik tertentu untuk pelayanan bagi orang lain ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Kami berikan langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Masuklah ke aplikasi YouTube. 2. Ketik Yayasan Kristopirus. 3. Klik logo Yayasan Kristopirus. 4. Klik bagian video. 5. Klik di sudut kanan atas Sort by, umum, urutan paling baru atau urutan paling lama. Demikian, selamat menikmati sesuai nomor episode dan topik-topiknya. Tuhan memberkati. Salam dan doa kami, Andreas Kristande. Nah, Good News Family, kalau tadi kita sudah berbicara tentang Yayasan Kristopirus secara umum ya Good News Family. Nah, sekarang ini kita masuk kepada program kita, yaitu program 1 menit bersama Andreas Kristande yang ditayangkan di channel YouTube Yayasan Kristopirus setiap hari. Ya, setiap hari. 1 menit bersama Andreas Kristande. Nah, pertanyaannya adalah hal apa saja yang menginspirasi nih untuk Pak Andreas untuk meluncurkan program 1 menit bersama Andreas Kristande pada awalnya. Jadi kenapa sih kok bisa tercetus gitu untuk memikirkan program 1 menit bersama dengan Andreas Kristande? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kutip kata-kata Pak Insinyur Slamet. Walaupun selalu humor, Pak Slamet ini seringkali ngomong, jangan takut masalah. Setiap masalah ada Mas dan ada Allah. Itu Pak Slamet. Betul ya Pak Slamet ya? Iya, betul. Masalah kita hadapi saja karena ada Mas dan ada Allah. Nah, begitu. Nah, demikian juga masalah pandemi. Ini membuat goncang semua pebisnis. Ada pabrik-pabrik yang bangkrut, yang tutup, perusahaan-perusahaan besar, juga di Semarang tentunya mendapatkan kepada bisnis para pengurus, para donatur, dan gereja-gereja juga kena dampaknya. Ya, bagaimana ini tidak bisa berbakti di gereja? Gereja dibangun, didesain mahal-mahal, izinnya sulit, setelah ini tidak kepake begitu. Akhirnya work from home, stay at home, dan beribadah online. Nah, apa yang disampaikan Pak Slamet tadi benar. Akhirnya kami menemukan Mas ya bersama Allah di dalam saat pandemi ini. Ya, salah satu Masnya adalah ya sudah kalau memang pelayanannya online, ya sudah kita pakai online begitu ya. Dan ternyata emasnya di mana? Kalau khotbah walaupun di gereja yang bagus dan mahal, tetapi hanya sekali di tempat itu saja. Yeah. Tetapi dengan medsos ini, ya ada yang lewat TikTok, ada yang lewat internet, lewat Instagram, lewat Facebook dan macam-macam, channel YouTube dan sebagainya. Maka kita bisa 1 orang sekali khotbah, sekali pewartaan bisa didengar di berbagai negara bahkan ya. Saya pernah sekali itu kaget karena 4.000 dari berbagai negara. Ada respon dari Singapura, dari Cina, dari Filipina, dari Jerman, dari Amsterdam, dari Amerika, dari Kanada, luar biasa, dari Australia. Kemudian mereka juga mendukung dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita hanya khotbah sekali di mimbar, betapa mahalnya gereja itu, bagusnya mimbar itu, sekali selesai. Tetapi dengan online ini masih bisa didengar berulang-ulang. Nah, maka akhirnya
online ini yang dimanfaatkan oleh gereja-gereja maupun yayasan-yayasan. Kemudian kami bertanya, lalu Christophorus yang antara lain kerjanya ini media, waktu itu bikin film, DVD, VCD, sekarang bikin apa ini? Kita praktis sudah tidak bisa syuting. Kalau dulu kan casting, rame-rame, latihan, syuting di lapangan sebagainya, tidak boleh ketemu. Nah ini bagaimana ini? Jadi praktis selama 2 tahun ini praktis tidak produksi lah begitu ya. Nah, maka kita tetap produksi dalam bentuk yang online. Jadi karena kesulitan itu, Pak Yosi, Good News Family ini, sahabat, kita bisa menggunakan medsos ini. Nah, pada waktu itu kami sudah melihat banyak contoh ya di YouTube ini, bagus-bagus. Tapi banyak komentar orang sebaliknya terlalu banyak, sampai bingung yang memilih. Gitu. Jadi memilihnya bingung. Lalu ada orang yang bilang, aduh Pak, kalau panjang-panjang itu walaupun bagus itu malah saya delete begitu. Karena terlalu banyaknya. Jadi yang bagus saja banyak, apalagi yang hoax, Pak. Jadi sulit, sehingga ada ide ya dari seorang dari Jakarta, dia pengusaha juga, dia Pak Andreas Christophorus bikin, jangan panjang-panjang, 1 menit saja begitu ya. Jadi alasannya karena banyak pilihan dan kita harus memilih, dan orang sekarang makin sibuk ya, maka buatlah 1 menit saja, karena panjang-panjang betapapun bagusnya bisa membosankan di samping waktu yang terbatas. Nah, idenya seperti itu, maka akhirnya ya cobalah saya buat. Waktu itu beliau malah usul kalau bisa 2 bahasa. Walah, ini 2 bahasa lebih sulit lagi. 1 menit bahasa Indonesia saja sudah ngebut. Jadi awalnya memang saya usahakan ada bahasa Inggrisnya juga begitu ya. Ya, minimal teksnya sebagainya. Tapi akhirnya saya batalkan itu karena tidak mungkin 2 bahasa, sehingga saya ganti hanya teks saja bahasa Inggris di bawahnya begitu ya. Nah, itu sejarahnya, inspirasinya. Nah, kemudian mengapa namanya kok pakai nama saya? Sebetulnya saya risih ya pakai nama pribadi begitu ya. 1 menit bersama saya gitu kan, kelihatannya sombong sekali begitu ya. Tapi itu ada ceritanya. Ceritanya begini. Waktu itu saya sudah membuat lebih dari 1 menit ya. Kami beri judul Hikmat Allah. Ya, kami awali topik-topik tentang keluarga, tentang komunikasi dan sebagainya, ya sampai selesai. Jadi itu kalau dibukukan sudah 1 buku begitu. Kemudian yang lain-lain juga tentang musik dan sebagainya. Nah, tetapi waktu saya buka di YouTube, channel YouTube, baik media Islam, Kristen maupun yang lain, sudah memakai kata hikmah. Jadi kata hikmat itu banyak. Apalagi nama Allah. Wah, semua juga pakai Allah begitu ya. Sehingga akhirnya saya pikir apa ya? Lalu saya ganti nama, ada kembarnya. Ganti nama, ada kembarnya. Ya akhirnya ada yang usul, sudah pakai nama Pak Andreas pribadi saja, pasti tidak ada yang ngembari. Betul juga. Karena nama ini kan paling sedikit 2 nama, dan itu apalagi kalau 3 nama itu lebih sulit ya untuk sama. Dan nama Kristandi aja langka Pak gitu ya. Iya benar. Banyak gitu, tapi Kristandi ini langka begitu. Ada 1-2 orang yang namanya sama, itu pun izin saya. Jadi boleh enggak saya pakai gitu ya. Lalu ada juga orang yang seringkali keliru, tidak pakai CH tapi pakai K begitu ya. Nah, akhirnya nama itu akhirnya nama pribadi. Jadi para pemirsa, para pendengar, maaf kalau pakai nama pribadi itu tujuannya adalah supaya spesifik begitu. Kemudian ditambah komen daripada orang-orang, ya enggak apa-apa Pak, karena ada fotonya Bapak, lalu ada nama pribadi, itu kan figurnya sudah dikenal begitu. Betul juga begitu. Tapi saya menyadari, wah kalau tampil tiap hari, lah saya kan harus ke Jumbo berapa kali, bayarnya berapa mahal itu, tiap hari ganti jas, ganti pakaian, yang mahal ya. Sehingga saya enggak mau tampil live gitu ya. Nanti orang lihat saya, tidak lihat firman begitu ya. Maka saya ganti gambar still saja, gambar mati. Kalau gambar mati itu kan tidak usah ganti jas ya Pak Jumbo.
Tidak usah ganti jas ya. Itu murah, meriah gitu. Dan saya bisa pilih gambar yang agak muda, bukan botak ini saya pakai topi ini gitu ya. Nah, itu ceritanya Pak, termasuk desainnya apa itu memang sengaja saya tidak mau tampil live show ya, karena pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan dari para pendengar, para pemirsa itu. Nah, ini munculnya 1 menit di situ. Dan ternyata mendapat respon yang bagus ya. Bahkan dari Australia ada yang berkomentar, saya justru senangnya 1 menit Pak. Kalau saya dapat link 7 menit ke atas itu langsung saya delete malah. Tapi yang punyanya Pak Andreas ini saya koleksi gitu ya. Nah ini ya puji Tuhan lah. Lalu ada pengusaha yang memberi komen. Pak ada teman yang bilang, wah kurang itu Pak Andreas, penjelasannya 1 menit itu kurang. Perlu diperpanjang Pak, begitu ya. Tetapi justru saya dibela oleh pengusaha ini. Dia lapor pada saya, dia bilang, sudah saya jawab Pak, 1 menit ini untuk orang-orang yang tidak malas, begitu. Maksudnya tidak malas berpikir, begitu. Jadi Pak Andreas hanya memancing, memberi masukan, ide-ide tema itu. Silahkan kalau mau mengembangkan ya mikir sendiri, jangan terima mateng. Nah sekarang ini bahayanya medsos Pak. Orang bisa mendengar ceramah, dengar khotbah sebagainya sambil tiduran, akhirnya bisa tertidur, begitu. Tapi tidak ikut mikir. Tapi walaupun ini 1 menit, kami buat sedemikian rupa supaya orang mikir dan mengembangkan sendiri. Memang ada 1-2 yang beberapa yang memberi komen dan bertanya, ya saya jawab lewat WA pribadi. Tapi bayangkan itu Pak, walaupun 1 menit, tapi tiap hari itu tidak mudah. Dan pada waktu kami Zoom dengan satu grup marketplace dari Jakarta, ada seorang usahawan juga yang memberi komentar, wah 1 menitnya Pak Andreas ini SPBU. Saya kaget itu. Apa itu SPBU? SPBU Pak, dia ngomong itu sambil tertawa gitu. SPBU itu kan pom bensin ya. Iya, ya. Pom Apa itu bensin. SPBU ya? Maka saya tertawa. Apa itu Pak SPBU? Singkat, padat, berbobot, ada urapan. Waduh, saya ngucap syukur. Ya doakan Pak supaya 1 menit ini SPBU ya, walaupun BBM naik, tapi ini tidak naik, bahkan gratis. Singkat, padat, berbobot, dan ada urapan. Nah doakanlah supaya itu bisa continue begitu. Demikian Pak sejarahnya. Ya, masih ingat nggak Pak, itu tanggal berapa pertama kali program 1 menit bersama Andreas Kristande diluncurkan? Ya, kalau ini di ulang tahun ini 20 awal September, pandemi ini. memang 20 September. 20 September, wow. Dan sudah hari ini episode yang ke-728. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak untuk menentukan topik, terus kemudian tema, terus penulisan naskah, pengumpulan foto-foto, gambar-gambar, serta materi yang lain. Karena kalau kita perhatikan tadi yang Pak Andreas juga sudah sampaikan, ini tiap hari loh ya, tiap hari. Tiap hari itu nggak mudah loh. Kalau khotbah tiap minggu, seminggu 3 kali mungkin masih that's okay lah. Ada waktu untuk spare, untuk persediaan gitu kan ya, untuk mempersiapkannya. Tapi kalau ini setiap hari, belum milih gambarnya, belum nanti penulisan naskah, pengumpulan foto-foto dan lain sebagainya. Nah itu gimana itu Pak? Cara menentukannya dan cara mempersiapkannya. Karena ini kan tiap hari Pak ya. Ya, ini penting juga untuk media Kesuvirus, Pak Samuel, Pak Slamet dan semua yang terlibat di media. Setiap kali kita membuat program baru harus memikirkan kontinuitasnya. Okay. Ini yang memang tidak mudah. Banyak orang menerbitkan majalah, awalnya bagus, bahkan ada yang gratis gitu ya. Tapi lama-lama berhenti. Demikian juga di medsos. Orang bukan program-program bagus dan sebagainya, akhirnya juga berhenti. Sehingga pada waktu saya mengatakan ya kepada teman-teman yang usul tadi, saya harus mikir, tiap hari 1 menit, waduh, saya harus mikirkan apa bisa continue seperti itu. Nah, sebetulnya yang membuat saya berat itu bukan 1 menitnya, persiapannya itu ide dan sebagainya, berdoa itu bisa berhari-hari Pak. Iya, betul. Ya, kalau mengerjakannya ya mungkin bisa berapa jam begitu ya. Nah, jadi saya karena tertantang untuk itu, maka saya sendiri harus menjaga hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Dasar saya Yohanes 7 ayat 37 sampai 39.
bahwa orang yang percaya itu diberi Roh Kudus, ya, dan siapa yang percaya Roh Kudus dalam dirinya itu akan menjadi pancaran air. Nah, saya harus menjaga diri saya ini tetap ada Roh Kudus yang memancar, mengalir. Nah, hubungan dengan Tuhan ini yang secara rohani tetap harus saya jaga supaya selalu dapat ide-ide dan inspirasi. Ya, itu dasar iman dan dasar rohaninya. Kemudian, bagaimana Bapak tadi tanya dapat ide-ide, judul-judul dan sebagainya. Banyak hal, Pak, yang menginspirasi. Pertama, saya observasi, Pak, dari apa yang terjadi ya di dunia ini, baik ekonomi, baik politik, ya, baik YouTube yang judul-judul apa yang relevan, begitu ya, up to date, itu saya ikuti. Ya, kemudian saran-saran dari teman-teman, Pak, mau disinggung soal ini, ya saya usahakan begitu ya. Kemudian pada waktu saya sedang membaca buku atau apa timbul ide. Jadi ada banyak inspirasi dan ide yang bisa saya dapatkan. Tetapi yang paling penting adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan ini jangan sampai putus. Supaya firman Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus itu terus memancar dan mengalir dalam diri orang yang percaya. Itu Pak kalau dari segi ide atau judulnya Pak. Iya. Jadi ide bisa dari mana saja ya Pak. Tetapi yang terpenting itu tadi ya hubungan dengan Tuhan ya. Karena kalau misalnya mau menyampaikan ide banyak. Ya, ide banyak bisa didapatkan dari mana saja. Tetapi menjaga hubungan dengan Tuhan itu yang terpenting. Supaya tetap SPBU tadi ya Pak ya. Singkat, padat, terus kemudian berbobot, dan yang terakhir ada urapan ya Pak. Jadi bukan sekedar menyampaikan saja, tetapi yang ada urapan itu yang harus dijaga ya Gus Jun Family ya. Jadi bukan sekedar kita bikin suatu acara atau bikin sesuatu apapun itu ya, tetapi kalau di situ tidak ada pengurapan Tuhan, tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka itu akan menjadi suatu hal yang hambar dan sia-sia. Dan ada lagi satu cirinya, setiap episode pasti saya beri ayat firman Tuhan yang relevan. Sehingga setiap judul, setiap peristiwa, saya mesti bertanya pada Tuhan, apa firman-Mu untuk kejadian, peristiwa, atau kasus seperti ini? Maka harus saya dasari firman Tuhan, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Harapan saya, yang mendengar atau membaca bisa mengembangkannya sendiri. Bahkan ada yang mengoleksi, kalau dia itu smart, ya, dia bisa memanfaatkan itu menjadi materi khotbah kalau mau. Bisa dikembangkan, begitu. Iya. Oke, ini satu proses yang cukup panjang ya. Sekarang ini sudah 2 tahun. Jadi udah episode ke-700 sekian ya Pak ya, benar ya? 728 hari ini. 727 hari ini. Ya, hari ini ya. Sudah 2 tahun. Butuh konsistensi Gus Jun Family, butuh konsistensi. Benar-benar ini bukan suatu hal yang mudah, walaupun orang mungkin melihat jasanya 1 menit gitu kan ya. Tetapi kalau 1 menit juga kita perlu persiapan yang matang, kita perlu doa, kita perlu kedekatan dengan Tuhan supaya benar-benar apa yang disampaikan ini benar-benar berbobot. Nah, kemudian tujuan dari program 1 menit bersama Andreas Kristandai, kalau tadi kan sudah disampaikan kan awalnya karena pandemi ya Pak ya, masuk pandemi, terus kemudian sudah tidak mungkin lagi untuk ketemu dengan banyak orang, bahkan gereja juga di shutdown istilahnya waktu itu ya. Itu benar-benar satu goncangan bagi dunia pelayanan khususnya ya. Tentunya buat seluruh segala hal ya, itu merupakan suatu goncangan secara global, tetapi juga untuk dunia pelayanan yang biasanya ketemu dan lain sebagainya. Terus kemudian ini harus nggak boleh ketemu dengan banyak orang, gitu. Semuanya segala sesuatunya serba dibatasi dan serba dilarang. Nah, itu yang menjadi tujuan utama dari program 1 menit bersama Andreas Kristandai. Sebenarnya ada tujuan khusus nggak Pak di balik semuanya itu? Ya, kalau saya mau jujur ya, dengan 1 menit dan saya bukan live show, itu menghindari perdebatan Pak. Saya terus terang tidak setuju atau kurang setuju debat pro kontra yang menimbulkan emosional sampai risikonya ada orang di penjara, urusan polisi dan sebagainya di channel YouTube. Karena apa? Kalau misalnya saya tidak setuju dengan Bapak misalnya ya, lebih baik saya 4 mata lah
menegur Bapak atau tanya kepada Bapak. Sedangkan kalau saya khawatir jemaat saya kena ajaran sesat, ya saya gembalakan jemaat saya sendiri begitu, Pak. Jadi tidak harus debat yang macam-macam pro kontra yang menimbulkan emosional. Karena itu ada ayatnya, Pak. Jangan engkau terlibat dalam bersilat kata. Itu nasihat Paulus kepada Timotius yang muda supaya tidak emosional, ya. Cari-cari akhirnya menimbulkan kebencian, kedengkian, dan kecemaran. Itu ada bisa dibaca di surat Timotius, nasihat Paulus itu. Saya menghindari itu, Pak. Kalau 1 menit kan tidak mungkin debat, Pak. Bapak mau debat apa gitu ya. Jadi memang satu arah. Saudara setuju boleh, enggak suka enggak apa-apa. Tapi saya menghindari perdebatan. Itu tujuan lain, Pak. Kalau Bapak mau tanya tadi apakah ada tujuan-tujuan lain, ya tujuan saya juga menghindari perdebatan. Tujuan lain kalau mau jujur ya supaya saya tidak gonta-ganti jas ke Jumbo itu tadi, Pak. Seperti itu ya. Ya. Demikian, Pak. Iya. Ini satu itu juga ya, Pak. Ide yang brilian ya Pak Peter ya. Jadi nggak harus tiap hari bikin jas. Itu bisa dibayangkan kalau misalnya dari tahun itu sampai sekarang sudah 700 sekian episode, itu rumahnya Pak Andreas sudah penuh dengan jas itu. Dan saya tahu strateginya Jumbo itu. Saya sebut Jumbo, maaf ya, ini bukan pesan sponsor karena orangnya ada di sini. Dia pintar juga. Dia walaupun desainer, dia bajunya selalu putih, Pak. Oke. Nah, itu menghemat biaya juga, saya perhatikan Pak. Seperti itu. Saya nggak tahu ini ganti atau tidak, ini putih terus. Iya. Jadi di balik semuanya itu pasti ada simbol-simbol, Pak. Seperti Bapak Jokowi itu katanya kalau pakai baju batik itu ada maknanya, ganti dasi ada maknanya, ya pakai kopiah ada maknanya. Ya, pakaian itu ada simbol. Nah, termasuk saya pakai topi ini ya karena botak lah. Pakai helm lah. Jujur kalau yang itu jujur. Ada tujuan khusus lain, Bang Jess. Itu kami ingin menyajikan pengajaran yang sehat, yang balance. Karena kami ini interdenominasi, jadi Andreas pasti sudah, karena beliaunya pendiri dan pembina, jadi sudah mengerti bagaimana menyampaikan yang ideologi interdenominasi itu bisa diterima dan yang balance, yang sehat itu begitu. Karena munculnya medsos itu macam-macam. Kalau Bapak tanya kesulitannya bukan hanya cari gambarnya saja, tapi juga terutama isinya, Pak. Saya harus tidak lupa visi misi dan sifat holistik dan interdominasi daripada Chrysoperos. Jadi saya menghindari doktrin-doktrin yang menimbulkan polemik lah, begitu. Seperti itu. Ya. Jadi memang sebenarnya ini walaupun cuma 1 menit Good News Family, tetapi butuh pemikiran yang mendalam untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu tadi karena Yayasan Chrysoperos ini seperti disampaikan oleh Pak Andreas Kristandai tadi bahwa menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Jadi hal-hal yang tidak perlu ya. Kalau sekarang ini kan kita saksikan kan, waduh. Ini kalau bicara firman itu, orang akhirnya keluar juga kata-kata yang tidak baik gitu kan ya. Nah itu kan tidak menjadi suatu berkat gitu bagi kita Good News Family. Tetapi biarlah dari apa yang sudah disampaikan, walaupun 1 menit, tapi itu menjadi berkat. Walaupun 1 menit itu berbobot dan penuh urapan. Dan itu yang menjadi kerinduan dari Pak Andreas Kristandai bersama dengan program 1 menit bersama dengan Andreas Kristandainya. Tapi kalau tadi bicara tentang baju putihnya Pak Peterson ini stylenya sekarang ini juga ditiru oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi. Mana-mana itu, baju putih itu. Ya, dan saya ingat sekali benar memang kalau Good News Family ketemu dengan Bapak Peterson, itu stylenya baju putih, dasi. Dan biasanya juga ada brittle juga ya Pak ya, pakai brittle ya. Itu ciri khas yang luar biasa ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang program 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai itu, apakah di kemudian hari ada rencana untuk pembaruan atau perubahan yang cukup signifikan mungkin setelah program 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai ini memperingati
hari ulang tahun yang kedua. Jadi setelah 2 tahun ini apakah ada rencana-rencana untuk buat satu perubahan yang signifikan mungkin, atau mungkin mau dibuat apa gitu ya, ada suatu hal yang berbeda gitu. Gimana Pak Andreas? Ya, kami sudah sepakat dengan Pak Filipus yang banyak membantu saya, juga dengan Grace Yopi. Itu khususnya membantu dalam editing maupun mixing ya. Jadi tadi menghadapi kesulitan tadi, SPBU itu kan sulit ya. Singkat itu sudah sulit. Okay. Itu saya harus pakai komputer ngitungnya, Pak. Berapa kata itu saya harus ngitung pakai komputer, ngitungnya supaya tepat 1 menit. Itu tidak mudah ya. Jadi ngetiknya aja sudah berulang kali ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya rekam sendiri, cari foto sendiri, cari ayat sendiri sebagainya. Nah, setelah semuanya siap, baru saya kirim ke Pak Filipus untuk dimix antara audio dengan gambar ya. Seperti itu kerja kami, dan memang itu tidak mudah ya. Oleh karena itu saya sudah kerjasama dengan Pak Filipus, sudah ngomong, ayo kita bikin inovasi yang baru. Jadi jelas Pak, kami akan mulai mengedit juga mungkin dengan desain yang baru, yang berbeda, supaya orang tahu ini pas ulang tahun, lalu tidak membosankan ya. Karena itu kan walaupun 1 menit, tapi ada foto, ada musik, ada audio, ada naskah, ada firman. Sebetulnya walaupun 1 menit itu sebetulnya kompleks itu Pak. Nah, cuma praktisnya kebetulan saya bisa kerjakan sendiri semua itu kontennya begitu ya, sehingga tidak sulit ya, tidak sulit, sehingga kalau mengedit atau menguploadnya mungkin ya enggak sampai 1 jam ya Pak Filipus ya, enggak sampai lah ya. Tapi persiapannya ini yang bisa sudah punya template-nya, kita buat template-nya yang mengerjakannya di bawah 1 jam. Tapi di awal-awal Bang Jess, waduh, ini penyesuaiannya cukup ribet waktu awal-awal. Ya, sekarang sudah jalan baik. Oke. Ya, pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Kalau kita bicara tentang 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai, ada nggak moto atau slogan dari program 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai? Mungkin bisa diceritakan juga kenapa ditetapkan moto atau slogan itu tadi. Ya, jadi kalau slogannya ya saya ngikuti viewer ya. Viewer mengatakan SPBU ya sudah, itu saya taruh di captionnya. Begitu ya, captionnya SPBU, singkat, padat, berbobot, dan ada urapan ya. Nah, tapi temanya ya tentu kami ingin melalui 1 menit ini ya mengenal Yesus lebih dalam dan memperkenalkan Yesus lebih luas. Ya. Iya. Mengenal Yesus lebih dalam dan memperkenalkan Yesus. Ya, bahasa Inggrisnya, what you need is not something bigger than Jesus. What we need is something deeper of Jesus. Ya, saya ulangi. What we need is not something bigger than Jesus. What we need is something deeper of Jesus. Ya, itu luar biasa sekali. Luar biasa Good News Family. Jadi memikirkan segala sesuatunya. Ini perlu dicontoh oleh generasi muda ya Good News Family. Tadi juga dikatakan oleh Pak Andreas Kristandai bahwa ini dikerjakan sendiri juga dengan dibantu oleh beberapa rekan juga. Ini kalau saya boleh tahu Pak Andreas Kristandai usia berapa Pak sekarang Pak? Ya 78 masuk 79. Wow, ya. 78 tahun Good News Family. 78 tahun tapi nggak gaptek ya. Biasanya kalau saya 50 aja masih, wah Zoom ini mesti belajar lagi gitu kan ya. Tapi ini Pak Andreas Kristandai 78 tahun masih mengerjakan ini Good News Family. Jadi itu suatu hal yang harus mengingatkan setiap kita bahwa sampai di usia berapapun kita harus gunakan setiap kekuatan kita, setiap pikiran kita, setiap hati kita untuk kita terus memikirkan bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan di Yayasan Christoperus dan juga Pak Andreas Kristandai, dan juga melalui salah satu program yaitu 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai. Ya, Good News Family, tidak terasa ini sudah 1 jam ya kita bersama di dalam acara 2 tahun memperingati
1 menit bersama dengan Andreas Kristanda ini udah tahun kedua Good News Family, 720 sekian ya Pak ya? Ya. Tayangannya, dan setiap hari membutuhkan hikmat, membutuhkan kedekatan. Itu satu hal yang tadi Rio ingat dari apa yang disampaikan oleh Pak Andreas Kristanda adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin ide bisa dari manapun. Ide bisa dari manapun. Tetapi kedekatan dengan Tuhan, itu yang terpenting. Supaya apa yang kita sampaikan bukan semata-mata apa yang ada di pikiran kita, tetapi biar apa yang kita sampaikan segala sesuatu yang ada di hati Tuhan. Dan terima kasih sekali buat rekan-rekan dari Christoperus, Pak Andreas Kristandai, terima kasih Pak Paul Gunawan, Pak Samuel Jun, kemudian Pak Samuel Prianto, dan juga Pak Filipus Triono, dan juga Bapak Peterson. Terima kasih buat kebersamaannya di kesempatan malam hari ini, dan kerinduan kami ini semua menjadi berkat bagi Anda semua, Good News Family. Kita menjadi terbuka pikiran kita mencontoh dari generasi-generasi pendahulu kita yang sudah berusia ini rata-rata di atas 60 ini ya, di atas 60, 50 ke atas yang pasti ya, tetapi masih rindu untuk terus menjadi berkat, masih rindu untuk terus melayani. Bukan suatu hal yang mudah Good News Family, tetapi agar mata dan hati kita terus tertuju kepada Tuhan dan kita terus menjadi berkat untuk sekitar kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih sekali Bapak-Bapak semua. Terima kasih Yayasan Christoperus. Tuhan Yesus memberkati dan maju terus untuk Yayasan Christoperus dan juga untuk program 1 menit bersama dengan Andreas Kristandai. Good News Family, kita kembali ke studio dan terima kasih buat kebersamaannya. Kerinduan kami, sekali lagi apa yang kami sampaikan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi Good News Family semua. Akhir kata Rio Javano untuk Good News FM, be sure only good news for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Tuhan Yesus memberkati.